Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Alhamdulillah khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, menunjukkan kita kepada kebaikan, menjauhkan kita dari segala keburukan. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Alhamdulillah bil khair. Subahul khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin untuk susunan yang tanpa fi'al, susunan yang tidak mengandung kata kerja, sudah paten ya Bapak Ibu ya. Qabla an wasil ila al-maudu al-jadid ila maudu'ina dhamir al-mutasil. Sebelum kita masuk ke dhamir mutasil, uridu as'ilatan anil fi'al. Kita khusus pertanyaan hari ini untuk masalah fi'al ya Bapak Ibu ya. Karena memang harus dikuatkan juga al-fi'al. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Alhamdulillah bil khair. Ya ummi, madanakul fil arabiyah membaca qara'a. Qara'a yaqra'u. Jadi ketika kita ditanya apa bahasa Arabnya membaca, nah lebih baik kita menyebutkan bentuk madi dan mudhari dengan aslinya qara'a yaqra'u. Kalau iqra berarti apa? Bacalah. Kalau membaca iya. Jadi kita sebutkan madinya qara'a yaqra'u. Baik, sekarang kita tidak akan pernah terlepas dari pertanyaan. Qara'a yaqra'u. Bapak Ibu maunya madi atau mudhari? Masa lalu atau masa depan? Ya, kita ke masa lalu dulu ya. Kita ke masa lampau dulu. Qara'a. Ahmad baca apa? Ma qara'a Ahmad. Nah, sahih. Madza qara'a Ahmad. Nah, kita harus menguatkan pernyataan dasarnya qara'a Ahmadu. Kalau masih terbiasa menyebut isimnya dulu boleh qara'a Ahmadu. Kalau pernyataannya Ahmad baca apa? Madza qara'a Ahmadu. Madza qara'a Ahmadu. Taib, syukran ya Ummi. Ba'dah ya Ummi, di mana Ahmad membaca Al-Qur'an? Aina qara'a Ahmad. Aina qara'a Ahmadu. Iya boleh. Boleh Bu. Tapi kita kuatkan dulu yang ada dulu. Nah, supaya ada yang dipegang ya Bapak Ibu ya. Aina Ahmadu Al-Qur'an. Sahih. Aina qara'a Ahmadu Al-Qur'ana. Nah, atau kita tambahin ya qara'a Ahmadu Al-Qur'an. Ya Ummi, Ahmadu limadza bidomah? Nah, subjek atau fa'il. Al-Qur'ana limadza bil fathah? Nah, objek. Syukran. Ahmad membaca Al-Qur'an. Kapan Ahmad membaca Al-Qur'an? Kapan? Nah, sahih.
Sahih. Mata qara'a Ahmadu al-Qur'an. Syukran. Al-Qur'ana. Ya, Al-Qur'an. Mata qara'a Ahmadu al-Qur'ana. Pada ya ummi kaifa haluk ya ummi. Apakah Ahmad membaca Al-Qur'an? Sahih. Hal qara'a Ahmadu al-Qur'ana. Ini kalau kita ngomongin Ahmad. Kalau kita ngomongin Fatimah, berarti qara'at. Nah, qara'at Fatimatu. Berarti kalau qara'at Fatimatu, nah ini kalau kita ngomongin Ahmad. Kalau Fatimah, qara'at Fatimatu al-hadisa. Fatimah membaca hadis. Bisa bacakan ya Bapak Ibu ya? Sahih. Qara'at Fatimatu al-hadisa. Qara'at Fatimatu al-hadisa. Ya ummi kaifa haluk? Alhamdulillah. Fatimah membaca apa? Madza? Sahih. Qara'at. Sahih. Madza Fatimatu qara'at. Syukran. Badah ya ummi kaifa haluk? Di mana Fatimah membaca hadis? Sahih. Aina qara'at Fatimatu al-hadisa. Bi abi. Ya. Kapan Fatimah membaca hadis? Mata Qara'at Fatimatu al-hadisa. Sahih. Ini kan Bapak Ibu, ini contoh yang sederhana. Nanti Bapak Ibu boleh kembangkan sendiri ya. Susunannya boleh kembangkan, boleh praktekkan. Syukran. Sahih ya Abi Rufi. Badah ya ummi kaifa haluk? Ya ummi, apakah Fatimah membaca hadis? Sahih. Qara'at. Atau hal boleh. Atau hal boleh. Hal qara'at Fatimatu al-hadisa atau qara'at Fatimatu al-hadisa. Syukran ya ummi. Ini kalau kita ngomongin Fatimah Ahmad dan Fatimah. Kalau saya ngobrol sama ibu, qara'ti anti. Kalau sama anti ya, ibu, kamu baca apa? Kamu, sahih. Madza qara'ti. Nah, tanpa kita menyebut anti itu, karena kalau udah qara'ti berarti anti. Yang ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kan sudah pernah ya, supaya nggak numpuk, supaya urut tulisannya. Nggak perlu ditulis, nggak apa-apa, kan sudah kemarin. Nggak, maksudnya supaya judul yang ditulis itu iya sistematis. Kecuali kalau judul baru ditulis. Ya Umi, Badah, kamu. Oh ya, ya Umi, kamu membaca qara'ti. Kapan kamu membaca hadis? Sahih. Mata qara'ti al-hadis. Di mana anti membaca hadis? Aina qara'ti al-hadisa. Apakah anti membaca hadis? Sahih. Hal qara'ti al-hadisa. Ya abai wa ummati, hadhihi al-jumlah minal fi'lil madhi am al-fi'l al-mudhari'. Ini dari fi'il madhi atau mudhari'? Madhi, dari fi'il madhi. Tinggal menentukan tanyanya. Kalau tanyanya apa, berarti madza.
tinggal nambahin depannya. Kalau di mana? Aina. Memang tidak seperti bahasa kita. Kalau di bahasa kita kan ada tulis istifham, alat bertanyanya boleh di belakang ya. Di mana kamu? Kamu di mana? Membaca apa namanya? Kalau di bahasa Arab ada tulis istifham harus di depan, Bapak. Alat bertanya harus di depan. Misalkan buku ini belinya di mana? Di mana beli buku ini? Di mana kamu beli buku ini? Nah, kapan? Kalau kita bertanya kapan? Sohi, mata. Kalau kita bertanya apakah? Hal. Ini fi'il madhi. Kita rubah ke fi'il mudhari. Ahmad membaca dengan pola yang sama. Sohi. Yaqra'u Ahmadu Al-Quran. Caranya sama, hanya terletak pada disiplin waktu. Afan. Yaqra'u Ahmadu Al-Quran. Sama ketika kita ingin menanyakan ketika kita ingin menanyakan apa, maka kita tanya madza dengan pola yang sama. Ketika di mana? Aina. Kapan? Mata. Apakah? Hal. Nah, susunnya sama, hanya terletak pada disiplin waktu. Ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Alhamdulillah. Kita dengan fi'il mudhari ya. Ahmad sedang membaca apa? Atau Ahmad akan membaca apa? Madza. Madza. Sahih. Madza. Madza yaqra. Sahih. Madza yaqra'u Ahmad. Nah, kalau di bahasa kita Ahmad baca apa? Nah, Ahmad baca apa? Nah, kalau madza yaqra'u Ahmad, jawabannya yaqra'u Ahmadu Al-Quran. Kalau kita jawab Al-Qur'ana saja boleh tidak? Boleh. Al-Qur'ana boleh. Syukran ya Abi. Badah ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Ya Abi, min aina anta? Minta nabang. Susunannya yaqra'u Ahmadu. Susunan dasarnya. Sekarang pertanyaannya, di mana Ahmad membaca Al-Quran? Sahih. Aina yaqra'u Ahmadu Al-Quran. Syukran. Bada yaumi, kapan Ahmad membaca Al-Quran? Sahih. Mata yaqra'u Ahmadu Al-Quran. Syukran. Ya Ummi, Madah. Apakah Ahmad membaca Al-Quran setiap hari di rumah? Bisa. Setiap hari? Kulla yaumin. Kulla yaum. Di rumah. Fil baiti. Gampang sahabat ya. Yang penting kita kuatkan ini susunan ini. Hal yaqra'u Ahmadu Al-Qur'ana kulla yaumin fil baiti. Badah, syukran ya Umi. Badah ya Abi. Apakah Ahmad membaca Al-Quran setiap hari di masjid bersama Ustadz? Ya. Hal Ahmadu
masjidi ma'a. Ma'a. Ma makna bersama? Ma'a. Nah, ma'a. Bersama kita pakai ma'a. Hal yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana kulla yaumin fil masjidi ma'al ustazi. Nah, tapi inti susunannya adalah yaqra'u Ahmad atau iya, fungsinya seperti harful jar, menjadikan ism setelahnya berharokat kasroh. Ma'al ustazi. Nah, kalau bersama ibu, ma'al ummi, bersama bapak, ma'al abi, bersama anak laki, ma'al waladi. Nah, bersama orang yang sabar, nah, ma'asobiri, satu orang sabar. Kalau bersama orang-orang yang sabar, ma'asobirina. Sobirin. Ya, sobirin. Bersama Allah, ma'allahi. Taib, syukran. Ya, ya Abi. Taib, ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Nah, ini kalau kita ngomongin Ahmad. Kalau Ibu Fatimah baca apa? Atau Fatimah sedang baca apa? Fatimah berarti? Kalau Fatimah berarti takra'u. Hiya takra'u. Madza takra'u Fatimah? Belum ketahuan yang dibaca apa. Madza takra'u Fatimah? Takra'u Fatimah Al-Qur'an. Syukran. Ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Khair. Alhamdulillah. Ya Abi, di mana Fatimah sedang membaca Al-Qur'an? Fatimatu Al-Qur'an. Sahih. Aina taqra'u Fatimatu Al-Qur'an? Syukran Abi. Ya Abi, kapan Fatimah membaca Al-Qur'an? Sahih. Sahih. Mata taqra'u Fatimatu Al-Qur'an? Syukran. Ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Bil khair. Apakah Fatimah membaca Al-Qur'an setiap malam di rumah? Kulla lailin fil baiti. Sahih. Hal taqra'u Fatimatu Al-Qur'ana kulla lailin fil baiti? Syukran. Badah ya Ummi. Apakah Fatimah membaca Al-Qur'an setiap malam di rumah bersama ibu? Hal kulla lailin? Iya. Ma'al ummi. Sahih. Ma'al. Hal taqra'u Fatimatu Al-Qur'ana fil baiti kulla lailin? Ma'al, bersama? Bersama. Iya. Bersama ibu dulu. Belum masuk ke dhamir mutasil. Ma'al ummi. Nah, alhamdulillah. Kelihatannya sudah luar biasa semua Bapak Ibu untuk fi'il ini. Nah, iya. Dua orangnya bonus Pak. Jadi ya, alhamdulillah. Tapi yang paling penting ini ya Bapak Ibu ya, susunan ininya ya. Susunan aslinya ini adalah susunan yang ada unsur fi'il. Nah, jadi sebenarnya apa yang sudah sering kita praktekkan, yang sudah kita pahami, nah, dan memang nggak cukup dipahami ya Bapak Ibu ya.
Kalau hanya difahami nanti akan bingung. Jadi bahasa itu diungkapkan. Nah, yang itu kalau fi'ilnya fi'il madi ya. Fi'il madi. Ini mundur. Yang kita memahami suatu kalimat fi'ilnya dulu. Ini fi'il madi ya? Fi'il madi ya? Iya, ini madi. Ini madinya, yang ini mudhoreknya. Jadi hanya disiplin waktunya saja. Kalau ini kalau kita terjemahkan menurut disiplin waktunya ya, berarti Ahmad sudah baca apa? Nah, Ahmad sudah baca apa? Kalau menurut disiplin waktunya, Ahmad sedang baca apa? Atau Ahmad akan baca apa? Nah, akan, tetapi kalau memang kita mau tambahi akan, berarti harus tambahin sin. Ada sin di depannya. Nah, sin kemarin sin. Atau nggak perlu ditambahin, misalkan kalau kita cukup dengan kalimatnya besok gitu, berarti ya sudah, berarti akan besok berarti. Madza yaqra'u Ahmad godan, berarti besok Ahmad akan baca apa, meskipun tidak ada sinnya. Nah, tapi kalau misalkan kita kasih, misalkan lebih tekankan lagi, meskipun seharusnya kayak gini aja kan, artinya Ahmad sedang baca apa. Kalau kita mau tekankan sekarang, Ahmad sekarang baca apa sih gitu. Nah, berarti al-ana. Nah, madza yaqra'u Ahmad al-an. Nah, misalkan ini kan belum diketahui objeknya ini. Ahmad baca apa sekarang? Madza yaqra'u Ahmad al-an. Nah, sebagai menekankan pertanyaan ini sekarang. Tapi sebenarnya kalaupun tidak ada al-an, kalau hanya fi'il madhi seperti ini menunjukkan fi'il mudhari' sedang. Boleh bertanya al-an atau boleh bertanya godan. Nah, godan. Mana godan? Besok. Nah, kita pakai godan saja. Ya. Kalau misalnya di depan ada sumber gitu kan, di sampingnya ada penerjemah gitu. Sinergip itu kan bisa bahasa Arab. Yeah. Dia menerjemahkan. Nah, dia itu mengambil terjemahan itu per satu kalimat atau apa? Berdasarnya dari fi'il ini kan? Iya, biasanya dengan jumlah yang utuhnya, Pak. Jadi kalau memang mengambil satu-satu per kalimat itu kadang-kadang susah. Iya. Iya, bisa jadi mengambil bahasa yang termudahnya. Nah, iya. Bisa jadi menyimpulkan dari apa yang dia terjemahkan. Iya. Kalau al-an sama godan ini bisa jadi pertanyaan nggak, maksudnya sekarang apa besok? Iya, besok. Al-an dua godan. Iya, bisa. Maka Pak. Iya. Berarti pakainya apa kalau pilihan itu? Hal. Nah. Iya, hal. Apakah kamu akan pergi sekarang? Hal tadhabu al-an. Nah. Bisa madza fil arabiyah ataukah nah bisa. Iya, hal tadhabul an godan. Hal tadhabu al an godan, madza fil arabiyah ataukah kita pakai nah. Iya, harus itu. Kalau kita utuhnya ya Pak ya, pergi sekarang atau besok, berarti utuhnya berarti apakah kamu pergi? Hal kami. Apakah kita pergi? Hal nadhabu. Nah, hal nadhabul an godan. Al-an godan. Godan. Nah, boleh. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada enggak apa-apa, diungkapkan saja. Kalau misalkan sudah tahu nih, enggak harus membuat jumlah secara utuh yang di papan tulis ya. Kalau sudah tahu al-an godan, dan praktekin aja. Al-an au godan. Nah, kalau Bapak Ibu tahu pakainya au enggak apa-apa. Nah.
Ya. Tapi dalam pertanyaan kita pakai am. Nah, nanti ada bab apa perbedaan au dan am. Kalau am itu membutuhkan pilihan. Nah, pilihan. Au tidak membutuhkan pilihan. Yang penting Bapak Ibu praktekkan saja. Ini kita hapus ya. Oh iya, di foto. Kemudian kita akan ringkas apa yang sudah sering kita praktekkan. Nah, karena kita sudah membahas susunan yang ada unsur fi'il dan susunan yang tidak ada unsur fi'il. Ketika kita bertanya am, maka harus ada pilihan dalam jawab. Au atau. Iya. Kita rangkum yang ini, kalau ini ditulis nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita rangkum yang sudah kita praktekkan, tapi contohnya ini sangat dasar. Bapak Ibu boleh kembangkan. Kalau mau lurus begini dulu. Ini semuanya bahas. Ini biar. Al-waladu mahirun. Oh, afan. Al-bintu bintun.
Ya, sedikit ya, Pak ya. Jelas nggak tulisannya? Nah, apa yang sudah kita praktekkan, yang sudah kita sering pahami, memang dasarnya kita mempraktekkan bahasa Arab, pola-polanya seperti ini. Pola sederhananya, ini adalah contoh sederhana yang bisa Bapak Ibu praktekkan atau bisa kembangkan. Nah, ditulis dulu ya? Ya, silakan ditulis dulu. Ya. Ya. Iya, Bu. Kalau au yang tidak ada pilihannya kayak gimana? Au itu sebentar, Ibu. Mesin pencariannya sedang loading. Iya. Makan atau minum kayak gitu ya? Iya. Itu alternatif. Yang di dalam Gimana Bella? Coba sebentar ya, kita Minum dulu kan, baru ingat. mau minum gak jadi, mau minum sudah jadi belum? Ini ada lanjutannya Ustaz dari Ishak. Iya, ini kita ngerangkum yang dasarnya dulu Bapak Ibu ya. Udah cukup cuman idhab saja. Iya. Au kasoibin ya. Au kasoibin bersama. Coba pakai au juga. Ya, enggak apa-apa Bu. Jadi memang kadang-kadang ya saya harus ditanya sesuatu yang pun saya harus nggak bisa menjawab supaya saya belajar lagi. Iya.
pagi-pagi kan saya sering minta bikin kopi sama istri, gimana Iya. baru ngomong. Iya. Tahu jati. Tuh jati kohwa Umi. Nah, Kohwa. Ja- jadi sebenarnya dalam ucapan kita ada objek yang ada objek saja yang tersebutkan. Misalkan ketika kita mengucapkan maling. Nah, maling. Madza fil Arabiyyah maling. Asarik. Nah, itu sudah boleh. Asariko. Fi'ilnya mana? Kata kerjanya mana? Kata kerjanya kalau perintah, awas ada maling. Nah, sama seperti, Bu, kopi dong. Nah, Bu, artinya Ibu buatkan kopi. Nah, cukup dengan kita mengatakan al-qahwata. Nah, ya dipanggil. Ya Habibat. Iya boleh. Kalau sayangku. Iya. Iya ya Habibat. Ya Habibat. Ketika kita mengatakan al-qahwata. Nah, kenapa kok tiba-tiba al-qahwah? Boleh nggak kita bilang al-qahwah saja atau susunan al-qahwata? Al-qahwata saja boleh nggak? Boleh. Berarti ini adalah sebuah susunan yang kata kerjanya dihapus. Artinya buatkan kopi. Aslinya madza fil Arabiyyah membuat. Sona'a yasna'u. Nah, yasna'u kata perintahnya apa? Yasna'u isna. Nah, isna al-qahwa. Isna'il qahwa. Sama seperti iya fi'il amr. Ya kan memang Bapak memerintahkan? Iya. Ya perintah berarti fi'il amr. Kenapa? Iya. Dia mau bisa bikin Ah. teh manis. Iya. Ya kata ya Habibat nih. Iya. Tolong Iya. gitu Nasoro. Ah. Nasoro. Madza fil Arabiyyah lau samahti atau lau samahta. Nah, lau artinya boleh nggak bikinin kopi? Nah, Itu masih lembut. iya. Iya, boleh nggak bikinin kopi? Nah, kenapa? Atau hal, boleh kita hal samahta. Nah, hal samahta, samaha yasmahu. Nah, kalau boleh buatin kopi dong. Nah, hal samahta antas hal samahti karena ngomongnya sama istri ya. Hal samahti antas na'i al-qahwata. Iya, Nah, kan istri yang ngerti iya. Iya. Ya. Kalau hal samahti kalau boleh. Nah, kalau di bahasa kita juga permisi. Nah, boleh permisi. Kalau anta sama seperti kita tasrif pada fi'il madhi ya Bapak Ibu ya. Sama hayas mahu. Kalau anta berarti hal samahta. Kalau anti hal samahti. Nah, sama. Asal ya tadi. Bikinin kopi dong gitu. kasarnya gitu. Kalau bahasa itu mah bahasa Kan kita bahasa pasaran ada lain lagi, nggak ada kaidah Pak kalau bahasa pasaran. Kalau bahasa kasaran ya kita terbiasa hidup di sana aja, pasti kita itu. Kita tidak pakai kaidah. Ya karena kita kan lagi belajar dengan tujuan pertama kita bisa berbicara, kemudian
kita bisa mudah memahami Al-Quran dan hadis. Kita bisa memahami apa yang kita baca, doa-doa kita di dalam sholat. Nah, tapi kalau kita mau bahasa pasarannya ya ada bab lain, ada bukunya lagi. Bahasa. Iya. Iya. Perbedaan au dan am ya, Bapak Ibu ya. Kayak Pak Harun ini. Nanti saya share ya Bapak Ibu ya, perbedaan au sama am. Au sama am. Nah ini Bapak Ibu. Ada yang bisa, nggak ada yang terima. Kenapa? Dokumen itunya. Oh, tugas ya? Oh, tugas. Beda nggak masuk dia. Yang lain masuk. Oh, berarti kalau yang lain terima. Berarti kotanya habis berarti. Tapi nggak jatuh. Ini susunan dasarnya Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu patenkan ini dulu, susunan dasarnya yang gampang. Ini adalah anak laki. Hadza waladun. Ini adalah buku. Hadza kitabun. Ini adalah agama. Hadza dinun. Hadza ini adalah utusan. Hadza rasulun. Hadza rasulun. Hadza rasulun. Ini adalah anak perempuan. Hadza bintun. Hadhihi bintun. Ini adalah Fatimah. Hadhihi Fatimatun. Ini adalah sekolah. Hadhihi madrasatun. Al-waladu mahirun. Anak laki itu pandai, atau anak laki adalah pandai. Anak laki-laki itu baik. Al-waladu solihun. Al-waladu solihun. Kereta itu ya solihun, baik. Ya, khairun bisa. Pakai solihun saja. Yang gampangnya pakai solihun saja. Karena nanti kita akan gunakan solihatun. Solihun kita pakai solihun karena nanti akan berubah menjadi solihatun. Kalau anak perempuan itu baik, al-bintu solihatun. Nah, Ahmad itu baik. Ahmadu solihun. Fatimah itu baik. Jadi Fatimatu solihatun. Sudah paten ya Bapak Ibu ya. Mobil itu bagus. Sayyaratu jamilatun. Jamilatun. Rumah itu besar. Al-baitu jalan itu lurus. As-siratu mustaqimun. As-siratu mustaqimun. Satunya pakai alif lam dan satunya tidak pakai alif lam. Kalau mau pakai alif lam boleh nggak? Boleh, tapi beda tujuan ngomong, beda arti berarti. Kalau ini adalah al-waladu mahirun. Ininya pakai alif lam boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Iya boleh. Tetapi bukan itu yang kita maksud. Susunannya belum habis, belum tuntas. Anak yang pandai sama anak itu pandai atau anak adalah pandai. Nah belum tuntas. Paten. Kemudian al-waladu fis sayyarati. Anak laki-laki itu ada di dalam mobil. Kalau susunannya kita balik, di dalam mobil ada anak. Fis sayyarati waladun.
anak perempuan ada di dalam masjid. Al bintu fil masjidi. Nah, al bintu fil masjidi. Susunan yang ini adalah susunan yang tidak ada unsur fi'il. Nah, sudah paten ya Bapak Ibu ya membuatnya ya. Paten. Kemudian yang kedua, zahabal waladu ilal jami'ati. Zahabal waladu ilal jami'ati. Kalau kita teliti ada unsur kata kerjanya enggak? Ada. Ai fi'lin hadza? Fi'il madhi. Nah, fi'il madhi. Zahaba al waladu ilal jami'ati. Nah, kita mengenal juga sedikit mengenal yang namanya subjek dengan tada doma. Zahabal waladu ilal jami'ati. Kalau anak laki-laki belajar fikih. Darosal waladu al-fikha. Nah, sahih. Darosal waladu al-fikha. Kalau memang mau sebutkan al-waladu darosal fikha boleh. Zahabat. Nah, zahabat ini sementara kita pakai zahabat ya, Bapak Ibu ya. Nanti aslinya harusnya zahabati. Nah, aslinya nanti sukun ketemu sukun menjadi kasroh, menjadi zahabatil bintu ilal madinati. Ya, pada domir hiya kan sukun ya, ya. Kan nggak bisa dibaca ya. Nah, nggak bisa dibaca. Nah, maka salah yang domir tak ini, yang domir hiya menjadi kasroh, zahabat. Tetapi kalau kita lihat di Al-Quran itu sudah kita nggak usah susah payah mencari-cari, karena sudah di Al-Quran sudah dibuat seperti ini. Zahabatil bintu ilal madinati. Aslinya kan zahabat ya, Bu ya. Zahabat. Kalau kayak gini, kalau bisa nggak dibaca? Nggak bisa, kecuali kalau memang dalam ucapan kita putus zahabat. Nah, iya kalau berkaca zahabat. Nah, al bintu. Nah, tapi kalau disambung zahabatil bintu ilal madinati, sama ada unsur fi'il. Ai fi'lin hadza fil madhi. Ba'da yadhabul waladu ilal masjidi. Yadhabul waladu ilal. Ada unsur fi'ilnya enggak, Bapak Ibu? Ada fi'il mudhari' yadhabu. Kalau domirnya kita ganti nahnu, nadhabu ilal masjidi. Kalau domirnya kita ganti antum, mudhari' tadhabuna. Mudhari' tadhabuna ilal masjidi. Tadhabul bintu ilas suki. Pada susunan ketika kita mendapatkan susunan yang ada unsur fi'ilnya, maka harus ada fa'il. Di mana ada fi'il harus ada fa'il. Ada fi'il harus ada fa'il. Ini kaidah dasar mutlaknya. Ada fi'il harus ada fa'il. Nah, kenapa? Objek itu tidak menjadi syarat wajib. Objek ada fi'ilnya. Madza fil Arabiyah kata kerja fi'il. Afwan, madza fil Indonesia kata fi'il, kata kerja. Setiap ada kata kerja harus ada subjek, harus ada subjeknya. Sama ada fi'il harus ada fa'il. Ini kaidah dasar. Nggak bisa tiba-tiba kita bilang yadhabu ilal madinati. Yadhabu, siapa yang yadhabu? Nggak jelas. Atau tadhabu hiya, misalkan hiya. Boleh nggak? Nggak jelas, kecuali kalau tadhabu yang anta ya. Kalau tadhabu kamu. Kalau dia harus tersebut fa'il. Harus tersebut fa'ilnya.
sahabat kecil tadi kasar tuh sesuatu. Iya, tadi ada ini. Iya. Ya, karena sukun ketemu sukun. Nah, karena kita kan berpatokan kepada Al-Qur'an. Iya. Jadi ketika di Al-Qur'an waqa'at al-waqi'atu aslinya. Waqa'at susunan di Al-Qur'an aslinya, susunan aslinya ketika kita baru belajar waqa'at, ma makna al-waqi'ah? Hari kiamat. Mudzakar, ism mudzakar muannas secara umum muannas. Muannas. Waqi'atu atau waqi'ati? Waqi'atu. Kenapa tu? Fa'il, waqi'atu. Nah, hari kiamat. Ma makna waqa'a yaqa'u? Terjadi. Nah, terjadi artinya terjadi. Kalau terjadi kebakaran, bagaimana? Waqa'a al-harik mudzakar muannas secara umum mudzakar karena tidak ada tak marbutohnya. Sama. Kalau ini waqa'at terjadi hari kiamat waqa'at, maka di Al-Qur'an kita temukan berubah menjadi kasroh. Waqa'at. Nah, jika idza waqa'atil waqi'atu. Nah, dijadikan kasroh. Sudah ditulis Bapak Ibu? Naftah Alkitab min al-Baiki qablan wasil ila al-mawdu' al-jadid. Nah, di sini memang kita sudah dikenalkan dulu dengan namanya kata yang atau na'at. Kalau di bahasa nahwu itu namanya na'at. Kalau di bahasa kita yang, tetapi kita tidak menyebut kata alladzi. Nah, alladzi memang artinya yang. Nah, tanpa kita menyebut alladzi. Fi safhah ar-rabi'ah wa salasin. Halaman 34 itu. Insya Allah setelah pada dhamir mutasil ini kita akan kita akan bahas masalah na'at dan man'ut. Ilyas al-mudu ilal funduki. Ma makna funduk? Hotel. Limadza bil kasrah? Nah, ada ilal funduki. Nah. Ilyas, hadhihi madinatun jamilatun. Nah, madinatun. Nah, ma makna dzalika? Hadhihi. Ini mudzakar muannas. Nah, bagaimana kalau kita mengucapkan ini adalah jam? Hadhihi sa'atun. Ini adalah kota. Hadhihi madinatun. Nah, kalau ini adalah kota yang indah. Hadhihi madinatun. Nah, mengikuti muannasnya, mengikuti domatainnya. Nah, ini yang disebut dengan na'at. Nah, memang kaidahnya belum kita terangkan secara terperinci ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah jam. Hadhihi sa'atun. Ini adalah jam yang baru. Nah, jadi datun. Ini adalah jam yang rusak. Hadhihi sa'atun. Fasidatun. Nah, apaan? Fasidun. Aslinya fasidun. Kalau muannasnya? Nah, ini adalah HP.
Hadza jawalun. Nah, ingat tadi kaidah dasarnya, nah ini yang kita sebut naat ya, mengikuti mudzakarnya dan mengikuti muannasnya, mengikuti tanwinnya dan mengikuti alif lamnya nanti. Insya Allah kita perdalam. Ini adalah HP yang baru. Hadza jawalun jadi sahih. Ini adalah anak laki. Hadza waladun. Ini adalah anak laki yang baik. Hadza waladun sholihun. Gampang kan Ibu ya? Gampang. Iya. 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 Nah, jadi kan sudah bisa dipahami. Nah, ketika kita mengatakan ini adalah buku, ada kita. Kemudian ketika kita mengucapkan buku itu baru, buku itu baru, Alkitabu jadidun. Tidak pakai alif lam. Susunannya sudah habis. Beda ketika kita mengucapkan Alkitabu al jadidu atau kitabun jadidun. Nah, susunannya belum habis. Memang terisi dari dua kata yang sama, kitab dan baru. Tetapi untuk menjadikan susunan belum sempurna. Ketika kita mengatakan kitabun jadidun atau al-kitabu al-jadidu. Nah, kalau kita bilang meskipun sama-sama dua kata ya Bapak Ibu ya. Dia tergantung belum, dua-duanya belum Ibu. Pada posisinya belum. Dihapus nggak? Kalau 3 juga bisa ya. Iya. Nah, jadi yang susunan yang barusan Bapak Ibu memang perlu dihafalkan, perlu dipatenkan. Ini susunan barusan adalah dasar kita mempraktekkan bahasa Arab sebelum nanti masuk beberapa kaidah. Kaidah yang sudah kita pelajari adalah dhamir muttasil, dhamir muttasil. Nanti yang barusan ini akan kita kembangkan terus dengan berbagai kaidah seperti dhamir muttasil nanti. Kemudian kaidah naat yang sudah kita singgung sekarang di buku. Kemudian ada kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi intinya dua unsur ini, unsur yang tidak ada kata kerja dan unsur yang ada kata kerja. Nah, ini memang perlu sedikit dihafal ya Bapak Ibu ya. Mudhaf ilaih belum. Kalau kita bilang buku itu baru, sahih, al-kitabu jadidun. Sudah tuntas enggak omongannya? Tuntas. Buku itu baru, sudah habis. Tetapi kalau kita bilang al-kitabu al-jadidu atau al-jadidu atau kitabun, kalau nggak pakai alif lam berarti kitabun. Memang kita paham bisa menerjemahkan, tapi susunannya, omongannya belum habis, belum tuntas, belum selesai. Nah, ketika kita bilang buku yang baru, al-kitabu al-jadidu, sudah habis enggak omongannya? Belum. Buku yang baru. Sama, ini juga buku yang baru. Beda. Kalau ini membentuk sebuah susunan sudah selesai, omongannya sudah habis. Kalau ini masih mengambang. Misalkan kita mengatakan aslinya buku yang baru, selesai nggak omongannya? Selesai. Buku yang baru itu bagus.
Al-kitabu al-jadidu sahih jamilun. Nah, kemarin sudah sudah disinggung ya mubtada dan khobar ya Bapak Ibu ya di buku Al-Baiki. Mubtadanya yang mana? Nah, susunan aslinya adalah al-kitabu jamilun, susunan dasarnya. Makanya tadi kita kuatkan tadi susunan dasarnya, cara membuat kita susunan dasar. Buku itu baru susunan dasarnya. Kalau buku yang baru itu, susunan dasarnya adalah buku itu bagus. Buku adalah bagus. Tetapi ketika ingin memberi naat terhadap buku, jadi buku yang baru itu bagus. Atau boleh misalkan al-kitabu al-jadidu, buku yang baru ada di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Susunan dasarnya yang sudah kita praktekkan tadi, buku ada di atas meja. Buku ada di atas meja. Madzhab Arabiyah. Al-kitabu alal maktabi. Kalau kita kasih sifat al-kitabu al-jadidu alal maktabi. Nah, ini adalah bab naat. Nah, memang harus naatnya yang jadidu ini. Jadidu. Bukan jelas, memberi sifat. Nah, gampangannya memberi sifat. Nah, tapi memberi sifat kalau di bahasa kita itu yang, Ibu. Yang. Nah, kalau kita terjemahkan di bahasa kita artikan yang. Nah, buku yang baru itu bagus. Atau buku yang baru itu ada di atas meja. Iya, tetapi kan sebenarnya ini kan tidak ada juga nggak apa-apa. Naat itu tidak ada juga nggak apa-apa. Pola dasarnya seperti yang tadi kita tekankan, sebenarnya yang harus kita tekankan adalah buku itu bagus atau buku itu ada di atas meja. Jadi naat ini hanya kita menambahkan yang saja kalau di bahasa kita. Sama kitabun jadidun, buku yang baru. Kalau bisa difahami nggak? Nggak bisa. Oh enggak, maksudnya susunannya ini bisa difahami nggak? Nggak bisa, karena omongannya belum selesai. Tapi ketika kita mengatakan alal maktabi, di atas meja, awalnya kita belajar di atas meja ada buku. Awalnya kita belajar dulu, di awal-awal kita belajar di atas meja ada buku. Alal maktabi kitabun. Di atas meja ada buku yang baru. Alal maktabi kitabun jadidun. Nah, nggak usah diperpanjang ya Bapak Ibu ya. Naat ya. Insya Allah nanti ada waktunya. Ya. Tapi sudah tuntas. Nah, jadi naat ini hanya sekedar kalau kita menambahin yang ya dengan sifat memang. Biasanya awal-awal belajar dengan yang dan diisi dengan sifat. Iya, artinya yang. Iya, yang baru maksudnya, Bu. Iya. Iya, tapi tanpa kita mengucapkan alladzi, yang baru maksudnya. Iya. Baik. Iya. Badah, enggak apa-apa, Bu. Lanjut. Hadhihi madinatun jamilatun. Hadhihi madinatun, ini adalah kota yang indah. Nah, kata Khalid, na'am. Na'am, hadhihi asimatu Indonesia. Ini adalah ibu kota Indonesia. Asimah, ibu kota. Mana asimah? Ibu kota. Asimatu Indonesia. Ibu kota. Untuk
Bapak Ibu, untuk yang naat ini, insya Allah kita perdalam lagi setelah ini. Setelah selesai kita memperdalam dhamir mutasil ya. Nah, asimatu ila aina nadhab. Ma makna dzalika? Mereka mau Nah, ini artinya apa ini? di mana mereka? Kita. Nadhab dhamirnya apa Ibu? Iya, nahnu. Sohi. Kami nahnu pergi ke mana ya? Siapa yang pergi nih? Kemana dia pergi? Kami. Nahnu. Kemana kita Nahnu ya. pergi? Nah, kemana kita pergi? Nah, ya. Kemana kita pergi? Iya. Sebenarnya boleh aina saja boleh, ditambahin ila juga boleh. Ila aina nadhab. Kenapa? Ke. Iya, ke mana artinya? Nadhab yadhabu. Ah. Dhahaba. Nadhabu dhamirnya apa Bapak Ibu? Ai fi'lan hadza? Ai fi'l mudhari amadi, mudhari dengan dhamir nahnu. Berarti kalau diterjemahkan kemana kita pergi. Nadhabul an. Nah, kita sekarang pergi ke Funduk Syahid. Hotel Syahid. Nah, betul. Nah, sekarang kita pergi ke Hotel Syahid. Iya. Ya, al-an sekarang. Huwa ini siapa nih? Hotel tersebut tadi, Fundukun kabirun. Hotel yang besar. Hotel yang besar. Nah, ya, huwa kembali ke hotel tadi, hotel yang tersebut tadi. Nah, Hotel Syahid tadi. Hotel Syahid. Kemudian hal huwa kembali ke mana Bapak Ibu? Hotel Syahid. Hal huwa ba'idun anhuna? Apakah dia jauh dari sini? Nah, sahih. Hal huwa ba'idun, jauh. Anhuna? An bermakna dari. Nah, yaitu hal huwa ba'idun anhuna. Nah. Kemudian kata Khalid la huwa qaribun. Nah, qaribun. Kalau kita mengucapkan hotel itu jauh. Al-funduku ba'idun. Kalau hotel yang jauh. Fundukun ba'idun. Polanya seperti itu. Ketika kita mengatakan buku itu baru, Al-kitabu jadidun. Buku yang baru, Al-kitabu al-jadidu. Al-kitabu, entah itu dua-duanya pakai alif lam atau dua-duanya tidak pakai alif lam. Sama seperti di bahasa kita juga. Nah. Cuman memang bahasa kita kan nggak ada alif lam dan nggak ada mu'annas mudzakkar. Nah, hanya kita tambahin yang saja. Hotel yang jauh. Dan hotel itu jauh. Nah, hotel itu jauh. Kemudian kalau Ilyas hal sanadhabu. Nah, apa makna? Sahih. Kita akan pergi. Ma makna akan. Nadhabu pergi. Hal sanadhabu. Ya, yang paling penting adalah Bapak Ibu bisa mempraktekkan saja. Apakah kita akan minum? Hal sanashrobu. Apakah kita akan makan? Hal sanakulu.
Apakah kita akan duduk? Hal sana jelisu. Nah, apakah kamu akan pergi? Satadhabu. Nah, sahih. Hal sanadhabu bi sayyarati. Pertanyaannya afan. Bi taksi. Nah, apakah kita akan pergi dengan taksi? Nah, kalau jawab la. Sanadhabu bi sayyarati. Apa? Kalau terjemahkan apa? Coba Bapak Ibu terjemahkan utuhnya gimana? Ya. Betul. Mobilku. Nah, mobilku sayyarati dengan mobil. Iya. Ada ya, itu ya artinya apa Bapak Ibu? Ku. Nah, ku, mobilku. Nah, tilka hiya as-sayyarah. Ini dia mobilnya. Itu. Nah, itu dia mobil, mobilnya, mobilku maksudnya. Tafadhal. Silahkan. Syukron. Nah, syukron. Nah, kemudian ini susunan sayyaratuka murihatun. Nah, susun mana murihatun? Nyaman. Ya abai wa uhmati, susunan dasarnya seperti yang kita patenkan. Kalau mobil itu nyaman. Ya. Sahih. As-sayyaratu Nah, susunan dasarnya mobil itu nyaman. Mobil itu besar. Jadi kuncinya kayak gini aja Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah nggak usah khawatirkan kaidahnya, nggak usah bingungkan karena memang bahasa itu kalau dipikirkan ya membingungkan. Iya. Jadi bahasanya diungkapkan. Bahasa itu diungkapkan saja. Caranya adalah Bapak Ibu dengan mematenkan susunan yang tadi. Susunan dasar tadi. Mobil itu besar. As-sayyaratu kabiratun. Nah, kita sudah mengenal dhamir muttasil. Kalau mobilmu nyaman, tidak boleh ada alif lam. Nah, sayyaratuka murihatun. Sayyaratuka murihatun. Mobilmu besar. Nah, sayyaratuka kabiratun. Rumah itu bagus. Al-baitu jamilun. Jamilun. Mudzakkar muannas. Mudzakkar. Rumah itu bersih. Al-baitu nadzifun. Nah, polanya seperti itu. Sebelum kita kembangkan dengan dhamir muttasil, rumahmu bersih. Baituka nadzifun. 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 Baituka nadzifun. Nah, jadi intinya lagi-lagi yang tadi Bapak Ibu kalau masih bingung kuatkan saja susunan yang tadi. Insya Allah bingungnya itu akan apa namanya? Enggak. Iya. Jangan terlalu dibingungkan kaidahnya. Kuatkan susunan yang tadi, susunan yang tidak ada unsur fi'al dan susunan yang ada unsur fi'al. Nah, kalau itu sudah kuat, kita mau kembangkan dengan model apapun gampang. Nah, dengan susunan tadi, anak laki-laki itu pandai. Al-waladu mahirun. Kalau mahirun. Kalau anakmu pandai.
Duka mahirun. Nah, selalu paten ya Bapak Ibu ya, kalau ada nyambung domir mutasil nggak boleh alif lam. Wala duka mahirun. Nah, wala duka. Ini yang akan mau kita patenkan, yaitu masih kepada domir mutasil, pada domir mutasil. Dihapus Bapak Ibu. Iya. Tapi untuk yang pola tadi, untuk susunan yang tadi, susunan yang kanan kiri, yang kanan kan tidak ada unsur fi'al, yang kiri ada unsur fi'al. Sekiranya Bapak Ibu bisa nggak merubah dengan apa namanya jumlah bentuk yang lain? Bisa ya? Membuat yang lain bisa ya? Enggak, untuk melatih diri sendiri aja. Kalau contohnya tadi al waladu, al bintu. Bapak Ibu contoh dengan yang lain, misalkan ustazah itu baik, atau ustadz itu baik, ustazah itu rajin, ustadz itu rajin. Nah, kemudian ustadz ada di dalam masjid, ustazah ada di dalam rumah. Ini adalah ustazah, itu adalah ustazah. Nah, yang penting pola yang tadi memang dasarnya Bapak Ibu. Kalau kita kuatkan dulu itu dulu saja, insya Allah kalau kita kembangkan dengan beberapa tambahan yang seperti yang sudah kita hadapi sekarang adalah tambahan berbentuk domir mutasil yang sudah kita lewati satu kali pertemuan. Kemudian sudah disinggung di kitab LBIQ tambahan dengan bentuk naat. Atau biasanya orang-orang nyebutnya sifat, bab sifat as-sifah wal mausuf. Oh, seger banget ini. Jauh Ya. Ya Bapak Ibu ya, kalau yang masih bingung kuatkan tadi saja yang bentuk satu dan bentuk dua, bentuk yang tidak ada unsur fi'al dan bentuk yang ada unsur fi'al. Kalau yang bentuk satu Kalau bingung ke rumah aja baru kalau bingung ke rumah aja. Juga bingung. Wah, kuliah. Ini nggak usah ditulis, minta udah sering ngomong. Iya. Berarti udah apa Di luar kepala. ini PR ini. dua gabung. Karena begini juga. Masalahnya kosong. Ya Pak Rudi. Fotonya masih ada. Fotonya saya masih ada. Makin kesini bisa makin kecil. Tiga Patrick. Masih domir mutasil menguatkan yang kemarin ya Bapak Ibu ya.
Kemarin kita sudah membahas ini, sekarang kita menguatkan pada dhamir mutasil, nyambung dengan isem, ya Bapak Ibu ya. Boleh dilihat bukunya yang catatan kemarin. Ketika kita mengatakan madzhab fil arabiyah buku, kitabun atau al-kitabu, boleh buku. Kalau bukunya, kitabuhu, buku mereka, buku Fatimah, bukumu, buku anti, bukuku, buku kami. Nah, nyambung dengan isem mudzakar, juga bisa dengan isem muannas. Madzhab fil arabiyah mobil, sayyaratun, mobilnya Ahmad, sayyaratuhu, mobilnya Fatimah, mobilmu, mobil anti, mobilku, mobil kami. Sudah paten ya Bapak Ibu ya. Nah, yang penting kepalanya dia, kamu. Nah, tetapi ada beberapa keunikan Bapak Ibu, yaitu diantaranya ada yang bisa fleksibel, yaitu pada who. Ini kita kita perkenalkan supaya Bapak Ibu enggak itu who. Kalau tadi kita bilang bukunya kitabuhu, bukunya Ahmad, rumahnya baituhu. Nah, baituhu. Nah, kata baituhu atau baitahu? Nah, aslinya baituhu. Nah, sebagaimana kita pelajari isem kalau nggak kenapa-kenapa berharokat domah. Nah, kalau di dalam rumahnya bagaimana? Nah, menjadi fi. Nah, inilah uniknya pada tiga ini, pada hu, hum, dan hunna, ini bisa fleksibel mengikuti lafaz sebelumnya. Menjadi fi baitihi. Nah, fi baitihi. Hanya khusus pada ini saja. Kalau yang lain nggak boleh. Ha, ka, kum, ki, kunna nggak boleh. Khusus pada Huwa, hum, sama hunna. Misalkan rumah mereka. Baituhum, nggak rumah mereka saja. Baituhum. Di dalam rumah mereka. Nah, fi baitim. Nah, inilah fleksibelnya hu, hum, sama hunna. Mobilnya sayyaratuhu, mobilnya sayyaratuhu, tidak boleh ada alif lam. Di dalam mobilnya fi sayyaratuhu. Nah, ibunya ummuhu, bersama ibunya ma'a ummihi. Nah, berarti ini hanya sekedar tahu ya, sekedar tahu saja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu kita anggap kaidah yang khusus ya. Jadi kalau mengikuti lafaz sebelumnya, karena sebelumnya berharokat kasroh. Iya, hanya tiga saja. Kemudian madzhab fil arabiyah, saya melihat rumahnya. Sahih.
Nazartu. Saya melihat. Kita susun dulu. Undur, lihatlah. Kalau melihat apa Bapak Ibu? Lihat. Melihat nazoro. Kalau saya tuh. Nah, itu. Susunannya seperti itu. Jangan tiba-tiba undur. Kan saya melihat. Kalau undur, lihatlah. Kalau saya melihat, nazartu. Nazartu. Saya melihat rumahnya. Enaknya apa Bapak Ibu? Siapa yang yakin? Baik tahu. Ya, limadza bil fathah? Memungkinkan pakai fathah ism kalau nggak kenapa-napa berharokat lemah. Kalau ketemu hafujar, ini kalau kita membahas baitnya ya Bapak Ibu ya. Kalau pada posisi objek dia berharokat fathah, nazartu baitahu. Nah, mada fil arabiyah bukunya, kitabuhu di dalam bukunya, fi kitabihi saya membaca bukunya. Qara'tu kita aslinya kita buhu. Kalau di dalam bukunya fi kita bihi. Kalau saya membaca bukunya qara'tu kita bahu. Nah. Kita kenapa? Nggak boleh. Kalau kita baca qara'tu kitabuhu nggak boleh, kan kaidah dasarnya objek harus fathah. Objek harus fathah. Qara'tu kita bahu. Ya. Dihapus ya Bapak Ibu ya? Ya. Yang ini aja maksudnya dihapus. Nah. Kemudian itu adalah kalau nyambung dengan ism ya Bapak Ibu ya. Ini menguatkan yang kemarin, dhamir mutasil nyambung dengan ism ya. Tadi kitabun bukunya, Ahmad kita buhu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting bisa mempraktekkan saja. Hum, hu, ha, ka, ki. Dia kamu, dia kamu. Jangan bingung harokatnya, enggak apa-apa. Yang penting sudah tahu wujudnya saja. Di Al-Quran kalau wujudnya ha, berarti kembali ke objek. Ha, kembali ke hiya. Kembali, entah itu kembali ke sholat atau kembali ke zakat, zakatun, sholatun, ism mu'annas. Kalau kembali ke hu, berarti kembali ke sesuatu mudzakkar. Kalau ka, berarti kembali ke anta. Kalau ki kembali ke anti. Nah, yang penting patenkan. Sudah Bapak Ibu, jangan dipusingkan harokatnya. Ya. Nah, Bapak Ibu. Jadi kenapa kecepatan ya Bapak Ibu? Terlalu cepat nggak? Ya. Nggak apa-apa. Tapi tadi iya. Iya. Perbuat aja iya. Kemarin-kemarin. Kalau pi kan kasroh gitu. Iya. Kenapa Bu? Ini kan jadi gitu Pak Ustadz ya. Iya. Kalau pi jadi kasroh. Iya. Ini. Iya, karena bukan karena ada kasrohnya. Bukan karena ada kasrohnya, Pak. Karena mengikuti harokat yang ini nih untuk meringankan lidah. Nah, hi berubah jadi hi bukan karena ada harful, bukan. Iya, karena sejatinya, iya. Fi baitihi. Karena yang hum sama fleksibel dia bisa nanti kata sebelumnya. Yang lainnya enggak.
Jadi kaidah dasarnya di nahwu itu domir adalah isem-isem yang harokatnya tidak bisa berubah meskipun kena harful jar. Nah, hakikatnya. Tetapi di sini hanya sekedar fleksibel saja. Mungkin orang Arab pengennya gitu. Pengennya lidah. Aslinya fi baitihu kan aslinya Bapak Ibu ya. Aslinya sejatinya adalah menurut kaidah fi baitihu. Nah, Itu kalau kita ngomong review itu orang ya ngerti, tapi cuman nggak enak didengar. Kita juga nggak enak juga ngecapkan ya. Ya, aslinya memang fi baitihu aslinya. Yang nah ini yang dua itu dia bisa dong. iya betul, bisahu bisahi, makanya fleksibel mengikuti lafadz sebelumnya. Dan hal ini Bapak Ibu tidak perlu dikhawatirkan. Ini akan beriring perasaan-perasaan naluri-naluri seperti ini akan muncul ketika kita sering menggunakan atau sering mengucapkan, sering bersinggungan dengan hal-hal yang berbahasa Arab. Nah, ada perlu Ibu? Ya tadi ya kita tinggal ya. Minimal nikah sama orang Arab. Iya, iya, nggak perlu. TKW itu bisa bahasa Arab. Kalau misalnya problema ini Iya. pakai kasur atau Lama anak. Iya. Sama kayak kemarin, dorof sama seperti hafujar. Setelah tidur, ba'dan naumi. Nah, sebelum tidur, qoblan naumi. Iya, ba'dal asri. Bukan, dorof ya, dorof. Iya, sama. Nah, tapi tujuan khusus kita adalah pada ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa membayangkan kalau gantinya huwa itu hu, gantinya hiya ha, gantinya anta ka, anti ki. Nah, untuk yang ini kan hanya sekedar tambahan maklumat saja. Hihu. Ini hanya feeling rasanya ya kita ngikutin lidah orang sana fi baitihi. Kalau fi baitihu juga emang nggak enak juga memang. Tapi meskipun kita orang Indonesia feeling itu akan dapat insya Allah. Nah, yang ini dihapus ya? Sudah difoto? Jadi foto belum tuh? Foto udah ditulis kok udah. Tuh. Iya. Kenapa Ibu? Iya. Tuhnya saya. Tuh ini tuh saya ini tuh. Tuh itu saya. Kalau korokta anta, kalau korokti anti, korokna nahnu. Nah itu pada tasrif. Nah, korokna nahnu. Iya, fil madhi. Iya. Kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Buku itu baru. Alkitabu jadidun. Bukunya baru. Kitabuhu jadidun. Bukunya Fatimah baru. Kitabuha jadidun. Bukumu baru. Nah, jadidun. Buku anti baru. Nah, bukuku baru. Buku kami baru. Nah, ini yang praktek-praktek seperti ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Jadi sebenarnya apa yang harus dipusingkan? Iya. So, yang penting praktek saja. Iya. Ya memang semuanya butuh proses ya Bapak Ibu ya. Ya. Memang harus berproses pusing dulu memang. Makanya laukana nurul ilmi yudraku bil munah makana yabqa fil bariyati jahilun.
cahaya ilmu itu seandainya cahaya ilmu itu mudah didapat, niscaya di dunia ini tidak ada orang bodoh. Makanya susah. Aduh, ya, makanya susah. Ketika man qala hadza, qala al-Imam Asy-Syafi'i, law kana nurul ilmi yudraku bil munah makana yabqa fil bariyati jahilun. Seandainya cahaya ilmu atau ilmu itu gampang didapat atau bisa didapat dengan rebah-rebahan, enak-enakan, maka di dunia ini tidak ada orang jahil, ya. Berarti intinya adalah ilmu itu ya susah, memang susah. Kita harus ada pusingnya, memang nggak mungkin nggak ada pusingnya. Iya. Ya memang harus ada pusingnya. Nah, tinggal nanti yang pusing itu ada yang lanjut apa enggak gitu aja. Kalau cuma belajar ini ya, iya. Iya. Tapi kalau dicampur di rumah bisa. Iya. Kan harus Kalau di rumah ya video, ya. Ya, maksudnya Jangan nonton Indosiar lah. Ya. Praktek yang ini sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Kemudian dhamir mutasil juga nyambung dengan harf ataupun dzaraf yang sudah kita pelajari. Kalau tadi kan nyambung dengan ism. Madza fil arabiyah di depan. Amama. Kalau di depannya sahih amamahu. Kalau di depan mereka amamahum. Kalau di depan Fatimah sahih amama. Sama. Sebagaimana nyambung dengan ism juga nyambung dengan harf dan dzaraf. Di depan mereka di depanmu sahih amamaka. Di depan kalian amamakum. Di depan anti amamaki. Di depan kalian amamakunna. Di depanku amami. Amami. Di depan kami amamana. Baik, sekarang kita praktekkan Bapak Ibu. Dulu kita belajar apa yang ada di depan sekolah. Maza amamal maza sahih maza amamal madrasati. Nah, maza amamal madrasati. Jawaban kita adalah amamal madrasati. Amamal madrasah, awalnya kita menjawab amamal madrasati sayyaratun. Nah, di depan sekolah ada mobil. Nah, karena kita sudah menjawab belajar apa namanya? Dhamir, kita gunakan untuk menghemat ucapan, menghemat spidol juga. Menjadi sayyaratun. Amamaha sayyaratun. Madza amamal masjidi, ada motor. Nah, madza jawalatun. Amamaha jawalat. Masjid mudzakkar muannas.
Amamal masjidi. Jawabannya amamahu jawalatun. Kenapa? Jawalatun. Ha kembali ke madrasah. Hu kembali ke masjid. Apa yang ada di depan masjid? Kita jawab dulu amamal masjidi jawalatun. Nah, karena kita sudah belajar dhamir mutasil menjadi mahu. Ya. Aidon selain bersambung dengan dhorof juga bersambung dengan haraf. Nah, kita kemarin sudah kuatkan, kemarin dan tadi sudah kuatkan dhamir mutasil bersambung dengan ism ya, Bapak Ibu ya. Sekarang dhamir mutasil bersambung dengan haraf. Maunya apa Bapak Ibu? Harfu jarnya maunya apa? Ala. Nah, ala. Mada fil arabiyah di atas? Ala. Di atasnya. Enaknya apa? Aslinya alaihu. Karena kita mendengar di Al-Quran, lidah kita diringankan menjadi alaihi. Berubah jadi kasroh. Bukan karena ada hafujar lagi-lagi, tapi karena sekedar meringankan lidah tadi. Tadinya harusnya alaihu menjadi alaihi. Kalau dari dari Ahmad minhi atau minhu? Nah, karena memungkinkan memang domah minhu, enggak minhi. Kalau minhi orang India nanti minhi. Nah, kalau di dalam di dalamnya fihi atau fihu? Nah, karena kita temukan di Al-Quran diringankan lidah menjadi fihi, di dalam mereka. Fihum atau fihim? Fihim. Di dalamnya sekolah. Fiha. Kita hapus ya Bapak Ibu ya. Difoto dulu Pak, silakan difoto. Ya, silakan difoto. Kita praktekkan menjadi fi. Biar nggak ngantuk nih, jalan-jalan. Kecepatan nggak Bapak Ibu? Ya. Yang kecepatan nanti boleh. Ya. Oh iya. Nah. Ya. Ini. Nah. Kalau di atas Ahmad atau di atas rumah sahih. Aslinya adalah alaihu aslinya. Nah, karena kita temukan di Al-Quran alaihi, karena huruf sebelumnya ya sukun menjadi alaihi. Di atas mereka. Sahih alaihim. Di atas sekolah atau di atas Fatimah alaiha. Di atas mereka. Enaknya alaihinna atau alauhunna? Nah, alaihin. Di atasmu. Nah, inilah bukti bahwasanya domir itu harokatnya tidak bisa berubah. Setelah hafujar dia tidak berubah menjadi kasroh. Kenapa? Karena dia berubah jadi kasroh nanti beda arti. Punya ini. Nah, di atas kalian. Alaikum. Di atasmu. Alaiki. Di atas kalian. Alaikunna. Di atasku.
Enaknya apa? Alayya ada dua ya, maka kita gabungkan menjadi tasdid. Nah, alayya karena kita mendengar dari lafaz sana alayya di atas kami. Alaina. Baik. Kalau di dalamnya fihi, di dalam mereka fihim, di dalamnya fiha, di dalam mereka fihimnya, di dalammu fika, di dalam antum fikum, anti fiki, ya fikunna, fiya, nah fiya, di dalam kami, nah fina. Mada fil Arabiyah belum diusul. Fiya. Tadi sudah difoto ya? Enggak, ini enggak. Kemudian mada fil Arabiyah bersama. Ma'a. Bersamanya. Mahu. Bersama mereka. Mahu. Bersamanya. Bersama mereka, bersamamu, bersama kalian, bersamamu, bersama kalian, bersamaku, ma'i, ma'i saja, bersama kami, ma'ana, ya, ma'ana ya. Nah, innallaha ma'ana. Nah, dulu kita belajar buku di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu di atas meja ada buku. Nah, sekarang kita praktekkan apa yang ada di atas buku. Sahih. Madza alal maktabi. Madza alal maktabi. Apa yang ada di atas meja? Kalau dulu jawaban kita alal maktabi kitabun. Karena kita sudah belajar domir menjadi alaihi kitabun. Alaihi kitabun. Apa yang ada di atas pohon? Mada ala syajarati. Nah, mada ala syajarati. Dulu kita menjawab utuh di atas pohon ada burung. Ala syajarati ta'irun. Nah, menjadi alaiha ta'irun. Hu kembali ke maktab, ha kembali ke syajarah. Nah, jadi tidak hanya manusia, benda mati pun boleh kita pakai kata ganti, tetapi hanya sebatas huwa dan hiya, huwa dan hiya saja. Nggak boleh hum, nggak boleh misalkan buku banyak, nggak boleh hum. Nah, tetap huwa ataupun hiya. Benda mati hanya huwa dan hiya. Oh, gitu Pak. Ya. Walaupun jamak Pak Ustaz. Maksudnya jamak gimana? Walaupun dari satu buku banyak buku gitu. Iya. Nah, nanti kan ada kaidah kullu jam'in muannas. Setiap yang jamak meskipun itu mudzakkar akan berubah jadi muannas. Jadi kalau kutubun menjadi
Iya. Kalau sesuatu yang menjadi jamak, sesuatu yang menjadi kullu jam'in muannas, setiap yang jamak itu akan menjadi muannas. Awalnya kita mengatakan buku itu baru. Alkitabu. Ini buat tambahan pengetahuan ya Bapak Ibu ya, nggak masuk kaidah yang kita pelajari. Alkitabu jadidun. Kalau buku itu baru. Jamaknya buku adalah al-kutubu. Menjadi muannas jadi datun. Ini hanya tambahan pengetahuan Bapak Ibu. Al-kutubu jadi datun. Jadi hiya. Ya, silakan. Oh, domir tetap hiya. Iya. Biarpun dia jamak, Pak Ustaz tetap hiya. Iya, tetap hiya. Nanti tetap menjadi hiya ini. Ini sekedar tahu saja. Nggak usah dipatenkan, Bapak Ibu. Iya. Oh, PR-nya belum dibahas ya? Besok aja. Iya, buat latihan. Ibu kebebanin nggak? Iya. Alaihi hanya untuk meringankan lidah saja. Jadi aslinya kan alaihu ya. Domir huwa munculnya pertama kali adalah hu bentuknya. Dia menjadi hi karena untuk meringankan lidah saja. Karena huruf sebelumnya adalah ya sukun. Iya, kan bab Ibu enak mana mengatakan alaihu atau alaihi? Nah, alaihi. Tapi kalau darinya minhu, tetap minhu. Nah, itu dijawab ya Bapak Ibu ya, dijawab. Tetapi betul, tetapi kita latihan. Kita sedang melatih feeling kita untuk menggunakan domir mutasil. Kita bebas karena kita belajar bahasa itu lebih baik kita ungkapkan apa yang kita punya. Contohnya, madza alal maktabi? Ini. Alaihi. Nah, alaihi kitabun. Iya, pakai domir mutasil jawabnya. Kan kalau dulu kan kita belajar madza alal maktabi? Alal maktabi kitabun. Dulu karena sekarang kita sudah belajar domir mutasil, maka kita menjawabnya alaihi kitabun. Iya. Nah, ini hanya sekedar supaya kita mengasah feeling. Feeling kalau huwa itu huwa, hiya, ha, anta, ka, anti, ki, ana, ya, nahnu, nah. Sama pun di bahasa kita pertanyaan kamu berarti jawabnya saya. Pertanyaan saya jawabnya kamu. Pertanyaanmu jawabnya ku. Di mana rumahmu? Rumahku di Jakarta Selatan. Nah, insya Allah ini sudah paten ya Bapak Ibu ya. Ya, insya Allah Allah mudahkan. Ya. 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 Udah habis. Iya. Iya, bersih banget. Alhamdulillah. Nah, tatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan perhatiannya. Semoga menjadi pahala kebaikan dan keberkahan untuk kita semua sekeluarga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, inni walitu alaikum walastu bi khairikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.